Halo sahabat UT, perkenalkan nama saya Feby Widyasari Brudepari dengan nomor induk mahasiswa 50111131114. Saya berasal dari UT Medan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri. Nah, saya akan membacakan yang telah saya ringkas. Oke, yang pertama, pendidikan multikultural merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan modern, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara yang beragam etnis, budaya, bahasa, dan agama. Nah, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di era revolusi industri 4.0 semakin kompleks. Di satu sisi, perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan dan kemajuan. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat melemahkan nilai-nilai kearifan lokal, menurunkan sikap toleransi, bahkan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, pendidikan dengan pendekatan multikultural menjadi sangat relevan dan untuk membentuk karakteristik dan identitas nasional. Nah, pada tugas ini saya akan memaparkan hasil pemikiran dan refleksi pribadi terkait 3 pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan 5 hal penting dari materi pengayaan sesi 2.1 yang membahas tentang pendidikan multikultural sebagai strategi pembentuk karakter bangsa. Yang kedua, saya akan menguraikan pengalaman yang pernah saya jalani di sekolah maupun di tempat wilayah saya bekerja, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan multikultural. Dan selanjutnya, yang ketiga, saya akan merefleksikan pembelajaran berharga dari video berjudul Now Boy, sebuah film pendek yang menyoroti isu penerimaan, diskriminasi, dan inklusi di sekolah. Yang pertama, pertanyaannya, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, a Literature Review. Oke, jawabannya, artikel Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri atau a Literature Review, karya Yuli Sudargini dan Agus Purwanto, memberikan bahwa wawasan tentang bagaimana pendidikan multikultural dapat diintegrasi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dari artikel ini saya mencatat setidaknya ada 5 hal yang penting. Pertama, peran penting pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Era ini ditandai oleh kemajuan teknologi digital yang luar biasa. Hampir semua aspek kehidupan kini terdigitalisasi, termasuk pendidikan. Namun, kemudahan akses informasi dan interaksi daring juga membuat siswa semakin sedikit berinteraksi secara langsung. Akibatnya mereka beresiko tidak mengenal dan tidak memahami keragaman sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menimbulkan diskriminasi dan radikalisme. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sejak dini menjadi sangat penting untuk menjaga agar nilai-nilai toleransi dan tenggang rasa tidak luntur. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural
yaitu mengacu pada para ahli seperti Banks dan Gorski, yaitu pendidikan multikultural bertujuan mengurangi diskriminasi, membekali peserta didik dengan pengetahuan lintasan budaya, serta membentuk kesadaran sosial sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global. Artinya pendidikan ini tidak hanya sekedar memperkenalkan keberagaman, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan sosial agar mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, pembentukan karakter dan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia dibangun dari nilai-nilai kebangsaan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, demokratis, cinta tanah air, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Pendidikan multikultural berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai ini agar tidak hanya bisa dipahami tetapi juga diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu siswa dapat tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat sekaligus bangga dengan identitas kebangsaannya. Yang keempat, strategi implementasi di sekolah. Pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang berbasis kearifan lokal. Misalnya guru dapat menggunakan cerita rakyat, adat istiadat, atau tradisi lokal sebagai bahan pembelajaran yang mengajarkan nilai keberagaman. Selain itu, sekolah juga perlu membangun paradigma keberagaman inklusif, menghargai keberagaman bahasa, mendorong kesetaraan gender, serta menanamkan sikap anti-diskriminasi dan anti-toleransi. Yang kelima, peran guru sebagai teladan. Guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan multikultural. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dan bersikap. Guru yang mampu menunjukkan sikap inklusif, toleran, dan adil akan memberikan pengaruh besar bagi siswa untuk meneladani perilaku tersebut. Dengan demikian, guru berperan sebagai fasilitator, sebagai role model dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Dari 5 hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya relevan, tetapi juga sangat mendesak untuk diterapkan secara konsisten di era revolusi industri 4.0. Nah, pertanyaan yang kedua, sampaikan pengalaman yang Anda jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda, bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas sekolah wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Nah, setelah memahami konsep dan teori, saya akan mencoba merefleksikan pengalaman pribadi yang saya alami di sekolah. Sekolah tempat saya bekerja memiliki siswa dan latar yang cukup beragam, baik dari suku, agama, maupun kondisi sosial ekonomi. Keberagaman ini seringkali menjadi tantangan, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk mengajarkan nilai multikulturalisme secara nyata. Nah, pengalaman yang pernah dijalani di sekolah antara lain Hari Kebudayaan Sekolah. Kami pernah menyelenggarakan kegiatan di mana siswa menampilkan tarian, lagu, dan membawakan makanan tradisional dari daerah masing-masing. Kegiatan ini membuat siswa saling mengenal budaya teman-temannya. Nah, berikutnya kegiatan lintas iman. Saat perayaan hari besar agama, siswa saling mengucapkan dan ikut merayakan
dengan rasa penuh hormat. Misalnya Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada temannya yang Kristen dan sebaliknya pada saat Lebaran Idul Fitri misalnya. Nah, selanjutnya kerja bakti dan bakti sosial. Kegiatan ini mengajarkan siswa untuk bekerja sama tanpa membeda-bedakan latar belakang, sehingga mereka belajar bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang kontribusi bagi lingkungan. Dari pengalaman tersebut, saya merumuskan beberapa langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan multikultural. Yang pertama, membangun kelas inklusif, membuat aturan kelas bersama siswa, menekankan pentingnya sikap saling menghargai, menghindari ejekan, dan serta menumbuhkan empati. Yang kedua, integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran. Misalnya, guru bahasa Indonesia menggunakan cerita rakyat dari berbagai daerah sebagai bahan ajar, atau guru PPKN membahas isu toleransi dan keberagaman. Yang ketiga, mengadakan kegiatan rutin lintas budaya seperti festival budaya tahunan, lomba seni tradisional, atau pertukaran pengalaman budaya di antara siswa. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan siswa, orang tua dan masyarakat untuk mengundang tokoh lintas agama dan budaya untuk berbagai pengalaman serta melibatkan orang tua dalam kegiatan multikultural di sekolah. Nah, yang kelima, pemanfaatan digital teknologi, yaitu membuat proyek kearifan seperti vlog, video pendek, atau blog tentang keberagaman budaya. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar secara konvensional, tetapi juga mengekspresikan nilai multikultural melalui media digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan secara langsung sekolah dapat menjadi ruang aman, nyaman bagi semua siswa, sekaligus menjadi tempat mereka belajar menghargai perbedaan. Nah, pertanyaan ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang Anda pelajari dari video tersebut. Nah, film pendek New Boy memberikan gambaran yang sangat menyentuh tentang pentingnya penerimaan dan inklusif di sekolah. Kisahnya berpusat pada seorang anak imigran Afrika yang baru pindah ke Irlandia. Pada hari pertamanya di sekolah, ia merasa sangat asing. Ia mengalami ejekan dari teman-temannya karena berbeda penampilan dan latar belakang. Namun seiring waktu, melalui interaksi sederhana seperti bermain dan tertawa bersama, ia akhirnya mulai diterima oleh teman-temannya. Nah, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik dari film ini. Yang pertama, pentingnya empati dan penerimaan. Yang kedua, peran guru sangat vital. Yang ketiga, persahabatan mampu menghapus perbedaan. Yang keempat, pengalaman pertama sangat menentukan. Yang kelima, relevasi dengan Indonesia. Nah, sehingga refleksi dari film New Boy ini menegaskan kembali betapa pentingnya pendidikan multikultural yang tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Dari ketiga pertanyaan yang telah saya jawab, terlihat bahwa konsep pengalaman nyata dan refleksi dari media saling berkaitan. Materi literatur memberikan landasan teoritis tentang pentingnya pendidikan multikultural di era revolusi industri 4.0. Pengalaman pribadi di sekolah menunjukkan bahwa konsep tersebut bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu,
Film Noboy menjadi ilustrasi yang nyata beberapa pentingnya empati, penerimaan, dan inklusi di sekolah. Dengan memadukan 3 hal ini, kita bisa mewujudkan sekolah yang benar-benar mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar akademis, tetapi juga tempat menumbuhkan karakter, membangun toleransi, dan memperkuat identitas nasional. Jika pendidikan multikultural dijalankan dengan konsisten, maka generasi muda Indonesia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, beridentitas kuat, dan siap menghadapi tantangan global dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya meminta maaf. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.